اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wasahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pertanyaan yang insyaallah kita akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap orang tua kepada anak, baik masih SD, dewasa, kuliah, ataupun sudah kerja? Karena zaman ya sudah sangat luar biasa. Ini zaman bukan modern, kembali ke jahiliyah, dan pergaulan banyak yang kurang baik. Ya, untuk mengurangi rasa ketakutan orang tua baik untuk anak wanita maupun pria. Pertama, di sini yang kita mesti perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita selaku orang tua, ku anfusakum wa ahlikum nara wa guduhan nasu wal hijara. Tugas seorang ayah, tugas seorang pemimpin melindungi anak, istri, keluarga dari api neraka. Allah perintahkan dengan tegas, lindungi itu anakmu, istrimu, keluargamu dari api neraka. Wa guduhan nas wal hijara, bahan bakar api neraka mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan lindungi anak kita dari kelaparan. Jangan. Rezeki kita sama rezeki anak kita beda, Pak, Bu. Anak nggak usah dipikirin dibangunin rumah. Rezekinya beda. Yang jamin rezeki bukan ente, Allah. Ngapain ente pikirin rezeki dia?
tugas kita lindungi mereka dari api neraka. Caranya bagaimana? Cara melindungi seorang anak dari api neraka, sebelum dia baligh, usia dari 1 tahun sampai 7 tahun, beri contoh-contoh yang baik. Bapak ame ibu kalau berantem jangan depan anak. Kalau lagi ngomelin anak atau nggak kuat dengan anak, jangan ngomong kotor, dasar anak setan. Itu anak jadi setan, maknya yang pusing. Hati-hati. Beri contoh yang baik. Ya. Kita sholat, ajak anak kita sholat, walaupun kita takbiratul ihram dia langsung sujud, nggak apa-apa. Kan ngasih contoh ya. Kita wudhu dia ikutan wudhu, nggak apa-apa. Kita muka dulu dia kaki dulu. Yang penting kasih contoh yang baik. Begitu usia 7 tahun sebelum baligh, baru perintahkan sholat. Pasti dia udah bisa. Karena dari kecil diajak, dicontohin yang baik, baik, yang benar. Tidak mau sholat, pukul anak. Kenapa takut pukul anak? Kalau kita takut pukul anak kita, ya serahin sama malaikat. Malaikat yang pukul. Tinggal kita pilih, lebih baik kita yang pukul apa malaikat yang pukul. Tapi ingat, memukulnya jangan dengan nafsu. Ya, contoh. Contoh kita memukul tidak dengan nafsu. Kalau tidak dengan nafsu, dengan emosi, itu mukul begini. Misalkan kita pegang rotan nih. Ane juga punya rotan di rumah. Ane nggak takut, anak ane bandel, ane pukul. Uminya bilang jangan biru, biarin. Hitam juga nggak apa-apa itu kaki. Yang penting masuk surga anak kita. Ya, ini. Mukulnya begini. Ini tidak dengan nafsu. Tidak dengan emosi. Tapi kalau begini, nah beda. Ini pakai power nih. Simpen tenaga. Betul nggak? Nah ini anak kalau masih kecil bandel, kita pukul begini. Kalau begini ame begini lebih berat besar mana tenaganya? Lebih begini. Kalau begini udah nafsu namanya. Jangan dipukul, lempar aja langsung. Ini namanya mendidik ya. Jadi ada caranya. Kedua, selain memberikan contoh, pendidikannya Bu, Pak, pendidikannya perhatiin anak. Ya, jangan anak diberikan pendidikan, dijorin pendidikan dunia aja. Ya, lo mesti sampai S1, S2, S3, satu aja nggak dibayar tuh S. Tapi agamanya perhatikan. Ya. Malah lebih bagus diutamakan ke dalam agama. Bagaimana dari kecil di TPA-nya. Setelah pendidikan, memberikan pendidikan yang terbaik, pendidikan dunia dan akhirat. Ini yang mesti kita pahami. Bukan dunia saja. Ya. Tapi akhirat juga. Dia mesti selamat anak kita dunia dan akhirat. Setelah pendidikan pergaulan. Lihatin pergaulannya. Ini anak mainnya sama siapa? Udah tahu anak kita berteman dengan anak yang nggak baik, kenapa kita nggak larang? Perhatikan. Udah tahu istri kita berteman ame istrinya orang yang doyannya minjem aja ame rentenir, kenapa kita nggak larang? Begitu istri kita utangnya banyak ame rentenir, baru kita garuk-garuk kepala. Kesalahan. Kita punya tugas cuma satu, waguduhan nas wal hijarah. Jangan sampai anak, istri, keluarga kita jadi bahan bakar api neraka. Perhatikan.
Ya. Nah, jadi bagaimana kalau anak udah besar, Beb? Tetap ya, dia tuh bandel atau apa, pukul. Pukul dengan pukulan pendidikan, bukan dengan emosi. Kalau kita nggak mau mukul anak, berarti kita serahkan anak kita dipukul sama malaikat. Selesai. Ya. Nah, ini bagaimana cara mendidik. Jadi sekali lagi saya ingatkan, contohkan yang baik, perhatikan pendidikannya, pergaulannya, terakhir jangan lupa doakan. Doakan mereka. Doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak yang selamat dunia hingga akhiratnya. Doa orang tua, khususnya doa seorang ayah. Ya, ayah kalau doain anak yang baik-baik, karena doa seorang ayah itu lebih cepat mustajab daripada doa seorang ibu. Loh Beb, kalau ibu doanya nggak mustajab, apanya yang cepat mustajab? Sumpahnya. Makanya tadi Habib bilang, ibu-ibu kalau ngomelin anak, jangan nyeletuk yang nggak baik, dasar lu anak monyet, ntar jadi monyet tuh anak. Tuh sumpah tuh, hati-hati. Ya, kalau tuh anak nggak jadi monyet, sifatnya bisa jadi sifat monyet. Dasar anak setan. Tuh anak nggak jadi setan, sifatnya sifat setan. Kenapa bisa begitu? Karena sumpah seorang ibu. Makanya hati-hati. Ya, kita juga nah itu ya, dengan singkat ya. Lalu yang kedua, apa saja yang menyebabkan kita nggak boleh makan daging hewan kurban? Hewan kurban kita sendiri boleh. Siapa yang bilang nggak boleh makan daging hewan kurban? Boleh, tapi jangan semua, serakah. Namanya bukan kurban. Sedikit ya, ada. Dia dapat bagian. Ya. Yang lebih afdal jangan terlalu banyak. Ya. Ya misalkan ini udah matang, bagaimana 3 suap atau sepiring kecil, nggak apa-apa makan. Boleh. Kalau dagingnya mentah dapat bagiannya, kecuali akekah. Akekah nggak boleh. Wajib dibagi semua. Ya. Kalau kurban dia dapat bagian. Ya, diambil dari paha depan sebelah kanan. Nah, ditimbang dulu tuh, ada ukurannya, ada bagiannya. Bagi siapa? Bagi yang kurban, dia dapat daripada itu. Lalu akikah itu sebaiknya diadakan 7 hari setelah bayi lahir. Yang saya tanyakan, kalau akikah itu diadakannya setelah anaknya dewasa, apakah itu namanya akikah? Kalau orang tuanya mampu, sanggup mengakekahkan, nggak perlu tunggu anak dewasa. Tugas orang tua dari begitu anak lahir sampai balik. Ya, tanggung jawab orang tua mengakekahkan anak, sunnah muakkadah. Ya, tapi dari lahir sampai balik si orang tua nggak punya kemampuan mengakekahkan anak. Emang pas-pasan. Lalu bagaimana si anak begitu dewasa? Apakah boleh akekah? Boleh, sunnah hukumnya. Ya, dia akekah pakai uang sendiri. Laki 2, perempuan 1. Ya, tapi yang afdal 7 hari setelah lahir. Ya, hari ke-7 nggak bisa, hari ke-14, hari ke-14 nggak bisa, hari ke-21, 21 nggak bisa, terus sampai kita bisa akekah. Tapi kalau mampu beli rokok, nggak mampu akekahin anak, doain aja biar tuh asap langsung di paru-paru nggak berhenti. Jadi mampu beli rokok. Sekarang rokok sebungkus berapa? 20.000. Sebungkus kali sebulan berapa? 600. 600 kan? Kali setahun 6 juta. Iya, orang nggak bisa akekah, nggak bisa kurban kalau mampu beli rokok. Belum lagi pulsa, apa mudarat semuanya ya kawan. Ya, kenapa kita yang suatu kewajiban
yang diharuskan di dalam syariat, kenapa kita nggak bisa kerjakan? Ya, jadi nggak ada alasan. Kalau dia mampu membeli, mengeluarkan uang untuk yang makruh, untuk ya yang mubah, ya, tapi dia nggak mampu untuk akikah, nggak bisa dijadikan kata dia tidak mampu itu, ya. Lalu untuk sholat duha bagusnya jam berapa? Apa bedanya dengan waktu syuruk? Jika cuaca hujan terus, bagaimana melihat waktu sholat duha? Karena tidak terlihat matahari. Dan jika seorang tertidur setelah sholat isya bangun jam 11 malam, bolehkah ia lakukan sholat tahajud? Sholat isyraq, surut, ya, suruk, yaitu begitu terbit matahari. Awal terbit, salat daripada waktu syuruk, isyraq, 2 rakaat, ya. Sampai mana batasnya? Cepat, sampai ujung tombak, dari terbit sampai batasnya seujung tombak, ya, batasnya seujung tombak. Ya, batasnya seujung tombak. Waktunya sangat cepat. Lalu bagaimana syaratnya? Syaratnya kalau kita mau sholatul isyraq, pertama harus sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, dia tidak bangun dari tempatnya, berzikir sampai matahari terbit. Kalau nggak berjamaah jatuhnya sholat duha. Paham ya? Karena ada juga yang mengatakan sholat sunnah isyraq itu sholat duha. Ada juga yang mengatakan sholat isyraq, sholat duha. Ya, yang menyatakan, mayoritas menyatakan sholatul isyraq itu sholat duha. Mayoritas. Lalu yang menyatakan sholatul isyraq, sholat syuruk, waktu syuruk, yaitu sholat isyraq, sholat duha itu Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Ya, tapi nggak usah kita jadikan perdebatan. Kita dapat mengerjakan lebih afdal, ya. Nah, jadi sholat isyraq syaratnya sholat subuhnya berjamaah. Kedua, dia tidak bangun dari tempat, walaupun udah kelar zikir, udah kelar doa, baca sholat subuh, dia dalam berzikir, dia mau ngambil Al-Quran tuh di situ, udah nggak masuk sholat isyraq, udah pindah tempat. Ya, udah pindah tempat. Begitu matahari terbit langsung dia sholat. Ya. Kalau dia nggak sholat berjamaah, nggak ikut berzikir bersama, ya berjamaahnya aja enggak, apalagi berzikir bersamanya, ya. Nah, itu masuknya sholat duha, ya. Setelah sholat isya tertidur, bangun jam 11 malam, apa boleh tahajud? Boleh. Jangankan kita tidurnya cuma 2 jam 3 jam, begitu kita tidur nih cuma 5 menit, tapi kita udah nggak tahu apa-apa lagi, nggak bisa dengar suara, nggak tahu lah ada apa. Lalu 10 menit langsung bangun, boleh sholat tahajud, nggak masalah. Tapi yang afdal di tengah malam, ya, tidak masalah, boleh. Dia bangun jam 11, boleh dilakukankah sholat tahajud? Boleh. Lalu jika keluarga kita ada yang tidak sholat, jika itu suami atau istri, apa yang harus dilakukan? Bila cara bicara yang lembut sudah dilakukan, bahkan pasangan terkadang bicara kasar, doain, ya, biar dapat taufik hidayah, biar punya rasa takut kepada Allah. Kalau nggak bisa juga, ya Allah, daripada hidup lama matiin. Bisa, terserah. Ya, daripada hidupnya lama dosa melulu. Benar. Bisa. Ya? Ya Allah, iya matiin aja deh ya Rabb gitu. Selesai ya. Iya benar. Daripada ngomel berantem, ya. Tapi
Yang afdal hadapi dengan penuh kesabaran, ya. Memang ada dua cerita. Satu didapatkan nih Bu di kota Probolinggo. Itu ada seorang istri yang semasa hidupnya ibadahnya luar biasa. Sampai orang bilang, lu ceraiin deh tuh laki nggak bener. Lu sholat rajin, tutup aurat, punya suami pemabuk, sholat kagak, apa kagak. Tapi sang istri sangat cinta. Saking cintanya si suami itu selalu didoain yang baik-baik, ya. Sampai meninggalnya pun si istri bilang sama anaknya, pesen, ntar kalau ibu meninggal kubur samping ayah. Kenapa? Karena ibu nggak mau melihat kubur ayah disiksa. Subhanallah, luar biasa. Ada juga di dalam kitab Ihya satu cerita, seorang istri meninggalkan rumahnya, pergi ke rumah orang tuanya. Sampai beberapa hari orang tuanya tanya, nak, kenapa kamu nggak pulang? Jawaban si wanita ini luar biasa. Bu, buat apa aku satu rumah dengan orang yang kagak sholat? Tapi dengan ucapan begitu terdengar ke kuping suaminya, si suami langsung taubat. Nah, itu lewat apa? Selain dia melakukan satu pekerjaan seperti itu, doanya untuk si suami doanya untuk istri tidak pernah putus. Yang baik, ya, hadapi dengan kesabaran. Perbanyak berdoa, nasihat terus, jangan putus, nasihatin terus, mau didengar mau kagak terserah. Yang penting sudah kita sampaikan, ya, jangan putus. Jika seorang mengalami kecelakaan kemudian terpaksa orang tersebut sholat dengan kondisi kaki lurus dan dia sholat di atas ranjang, itu berlangsung sampai dia bisa berdiri, ya. Dipaksa sholat dengan kondisi berdiri atau boleh sholat dengan kondisi duduk? Mana yang benar? Sholat tidak mampu berdiri wajib duduk. Pertama berdiri. Kalau tidak mampu berdiri duduk. Artinya sholat boleh ditinggalin nggak? Nggak, ya. Oh, tidak ada kemampuan untuk duduk, tiduran. Berarti sholat nggak boleh tinggalkan. Nggak ada kemampuan kok, duduk aja nggak kuat, tiduran. Sholat dalam keadaan tiduran, bukannya tidur. Ntar sholatnya dalam tidur lagi. Mimpi namanya. Ya, tiduran bukan tidur, ya. Tiduran. Tatkala kita tiduran, untuk bergerak aja nih masih susah, nggak bisa. Ya, tulangnya patah-patah kayak apa gimana nggak ketahuan. Pakai mata, gerakin mata. Tuh, hebat gak? Berarti sholat nggak boleh ditinggalin. Ya. Ini mata nggak bisa nih, ini mata udah nggak bisa digerakin, merem dua-duanya. Pakai isyarat. Masih hidup. Itu, pakai isyarat. Ya, ini kewajiban sholat tuh. Kalau isyarat sama sekali tidak bisa, yang tadi dibilang sholatin buru-buru. Artinya, nah ini makanya ya, sholat itu wajib. Jadi nggak ada kata aduh aneh sakit nggak sholat, nggak bisa. Sholat kewajiban, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Ya, jadi dia nggak mampu berdiri, duduk boleh. Nggak mampu duduk, tiduran boleh. Ya, tinggal dilihat ya kondisinya, keadaannya, sikonnya. Yang penting jangan sampai dia tinggalkan sholat, dan jangan sampai dia sholat nggak menghadap kiblat, tiduran yang menghadap kiblat tetap. Ya, dilihat, pakai isyarat, bisa, nggak bisa tiduran pakai mata, nggak bisa pakai isyarat. Ya nggak bisa buru-buru habis zuhur sholatin, ya. Jangan sampai nggak disolatin langsung dikubur, salah. Nah inilah pertanyaan demi pertanyaan, ya, yang kita dapat pada malam hari ini, ya.
Mudah-mudahan ilmu ini manfaat dunia hingga akhirat buat kita semua dan dapat kita amalkan menjadi bekal buat kita di dalam kehidupan kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fit tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.